lama menghindari awak media karena jenuh ditanya tentang kasusnya dengan Vicky Prasetyo, sang mantan suami, Angel Elga kembali menjadi pemberitaan setelah mengaku rumahnya dibobol maling di Instastory-nya. Angel mengaku sejumlah barang berharga miliknya dari perhiasan hingga tas branded digasak oleh maling. Lantas, berapa kerugian yang diderita Angel? Benarkah ada orang dalam yang dicurigai artis bernama asli Lely Anggraeni itu? Sama saya kok. Berarti terbuka dari CCTV atau seperti apa, Mbak Angel? Saya tahu pelakunya. Cuma buat saya, dengan kita diam, insya Allah ini orang lebih lebih menyadari gitu. Ini lebih terpukul buat dia daripada saya laporin. Kalau saya laporin pasti udah selesai sih gitu. Memang kasihan masa pandemi ini kan orang mau makan aja susah ya. Masa saya laporin kan? Katanya balik nggak barangnya? Saran Masih di bawah 500 juta. alasannya? Pasti ini juga pelajaran buat diri saya ya. Saya kalau pakai apa-apa kan biasanya kan kita kayak saya punya kegiatan atau mau syuting kadang tuh kan ganti-ganti tas, ganti-ganti perhiasan gitu. Nah ini juga buat saya pribadi itu pembelajaran itu saya nggak boleh main taruh aja walaupun itu di kamar saya karena kamar saya pun bisa dimasuki semua orang karena kan bolak-balik jalan rumah tangga juga kan ganti-ganti. Ya, yang mengejutkan, Angel mengklaim pencurian di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan bukan pertama kali terjadi. Ia mengaku sering kehilangan sejumlah barang berharga. Bahkan janda Vicky Prasetyo ini terkesan mengatakan bahwa ia tahu identitas pencuri itu. Faktanya, di akun Instagramnya, Angel seolah menyebut sang pencuri salah tingkah dengan sindirannya. Jika merasa dirugikan karena terjadi bukan hanya sekali, mengapa Angel soal tak mau memberikan efek jera kepada si pencuri dengan lapor polisi? Mungkin pelakunya juga nggak pengen benar-benar pengen jahatin saya tuh nggak gitu. Cuman ya semua kan pasti ada maksudnya ya, mungkin lagi butuh atau apa. Ya insya Allah lah, dengan saya nggak perkarakan, dengan saya sabar aja. Ya kesel gitu, namanya manusia biasa. Cuman saya lebih tarik nafas gitu, saya bilang ini insya Allah Allah akan memberikan saya rezeki yang lebih lagi dengan saya memaafkan, saya mengerti kondisinya ya insya Allah. Semoga saya kan udah pernah ngalamin hal yang paling dahsyat gitu, kalau kayak gini mah aduh nggak ada apa-apanya udah. Saya pernah di titik yang terendah menjadi perempuan, dihancurkan martabat saya sebagai perempuan, bagaimana batin saya di koyak-koyak gitu. Jadi kalau misalnya ada pun lagi masalah yang saya hadapi, ujian lagi, itu nggak seberapa. Saya sudah melewati tahap-tahap seperti itu. Kasus pencurian yang dialaminya seolah menambah panjang masalah yang harus dihadapi Angel. Besok tepatnya 4 Februari, sedianya akan digelar sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik antara dirinya dengan Vicky. Kasus yang berawal dari drama penggerebekan di rumahnya 19 November 2018 itu masih alot karena kedua kubu saling unjuk bukti dan adu saksi. Lantas apakah Angel akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadapi pihak Vicky secara langsung? Mau komen ya? Makasih ya, Assalamualaikum. 6 bulan bergulir, sidang kasus rebutan harta Gonogini antara pedangdut Jenita Janet dengan mantan suami sekaligus mantan manajernya Alif Hedi Nurmaulid belum juga berakhir. Keduanya ngotot mengklaim punya bukti kuat untuk menjadi pemenang di meja hijau. Kemarin, di Pengadilan Agama Bekasi, pihak Janet menggelontorkan sejumlah bukti terkait sejumlah harta yang dibeli Janet dari hasil jerih payahnya sendiri. Saya bawa semua bukti-bukti karena kan selama ini kalau saya bicara tanpa adanya data itu seperti percuma gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bisa bicara dengan data, dengan bukti-bukti yang saya punya bahwa saya membeli semua aset itu dengan tabungan pribadi saya, hasil nyanyi jatah saya, keringat saya. Nah, saya sekarang bisa buktikan itu. Kalau kemarin itu pembuktian dari penggugat. Kalau sekarang giliran yang tergugat, saya Janet dan beserta kuasa hukum yang memberikan bukti-buktinya gitu. Sebenarnya sih buktinya Mbak Janet sih dia mendukung dalil daripada gugatan kita juga seperti itu. Tinggal di sini yang belum bisa dibuktikan oleh Mbak Jenny adalah mobil yang dipergunakan oleh Mbak Jenita. Tadi saya menunggu
bukti tersebut ternyata belum dikeluarkan oleh kuasa hukumnya Mbak Jenita. Itu. Dia aja bisa dapat uang kalau saya ada uang dalam kerjaan saya. Jadi nggak mungkin kalau saya nggak ada uang gitu. Terus dia yang beliin. Itu logikanya. Jadi otomatis kalau misalnya dia bilang dia bisa nyicil, kenapa saya enggak gitu loh. Kalau misalnya mau seperti itu, kenapa nggak dari awal gitu loh. Beliin atau nggak nyicilin, minimal DP-in gitu. Kayak rumah yang di Pondok Melati ini, itu saya yang DP-in awal pertama kali. Nominalnya 600 atau 700 juta, saya lupa. Itu saya DP-in, terus kalau nyicil ke bank kita kena bunganya juga. Nih udah 5 tahun saya nyicil loh. Dan ternyata yang saya cicil itu baru bunganya saja. Jadi kalau dia tiba-tiba ujuk-ujuk, kucuk, nuntut pengen dibagi 2, belum lagi masih ada sisa ke bank, belum lagi yang 5 tahun kemarin saya cuma bayar bunganya doang. Nah itu siapa yang nanggung gitu loh, kayak gitu-gitu. Kita melihat runtutan dari seluruh harta-harta yang kami gugat, dilihat dari proses pembeliannya, dilihat dari perjanjian kreditnya, semua itu diperoleh selama Mbak Janet menikah dengan Mas Alif. Artinya bahwa itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata tanpa melihat siapa yang membeli barang itu, siapa yang mencicil barang itu. Seperti itu. Jadi kita di sini melihat tanggal pembelian harta tersebut. Seperti itu. Kalau memang harta itu dibeli masih pernikahan Mbak JJ sama Mas Alif, ya berarti harta bersama. Tak bisa hadir di persidangan karena harus memenuhi kontrak manggung, bukan berarti Janet tak memantau perkembangan persidangan. Ia mengaku geram dengan sesumbar pihak Alif yang mengaku turut berjuang bersama Janet untuk mengumpulkan harta selama 10 tahun pernikahan. Saat ditemui di sebuah acara selebriti, Janet seolah ingin memperingatkan pihak Alif bahwa ia tak akan mundur selangkah pun. Terlebih, sejak menikah dengan pengusaha Danu Sofwan, Janet merasa memiliki kekuatan ekstra untuk mementahkan gugatan Alif. Ya gitu, dan ya sedih aja kan selama ini yang saya sedihkan tuh itu. Kok saya dibiarin nyicil sendiri, dibiarin beli sendiri. Tapi ketika terjadi perceraian gini, dia tiba-tiba kayak ngegrogotin, wah kesempatan nih. Mumpung ada peraturannya, harta bisa dibagi 2, walaupun siapapun yang kerja, ya udah dah, saya ikut aja dengan kepedean itu. Nah itu yang pengen saya luruskan dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata batin siapapun. Saya di sini cuma pengen apa yang menjadi hak seseorang atas kerja kerasnya. Kalau saya ngasih bisa aja, seikhlas saya, tapi ya saya nggak bisa dipaksa seperti itu, apalagi itu keringet. Ya taruhannya nyawa lah kasarnya ya, kita kerja keluar kota buat ngumpulin ini semua gitu. Kalau saya sih kembali lagi ke keputusan pengadilan ya, seperti apa hukumnya, undang-undangnya gitu kan, itu kan sudah ada ketentuannya. Dimana kalau misalkan memang ada suatu perceraian, itu sudah ada ketentuan hukumnya bahwa ada harta bersama yang harus dibagi. Saya juga masih nunggu dari persidangan, kira-kira dengan bukti-bukti yang saya tampilkan, dengan saksi-saksi yang saya hadirkan, kira-kira nanti dari pengadilan seperti apa. Kan sudah ada ketentuannya, bukan? Resmi cerai pada Maret tahun lalu, Janet sempat syok ketika pada akhir Juli 2020, Alif melayangkan gugatan harta Gonogini. Bahkan rumah berlantai 2 di Bekasi yang belum lunas dicicil Janet, termasuk harta yang diperkarakan Alif. Karena merasa tak dinafkahi dan bertahun-tahun menjadi mesin uang suami, Janet bersikeras mempertahankan apa yang diraihnya dengan susah payah. Hanya saja, berbekal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur harta Gonogini, Alif juga merasa berhak atas harta yang didapat selama pernikahan. Tapi benarkah Alif sudah membawa sejumlah barang berharga saat meninggalkan rumah Janet? Kalau dari saya ini bukan masalah siapa yang mempertahankan harta siapa. Tapi yang pasti saya mempertahankan hak saya di sini gitu. Bukan harta siapa yang nggak mau digondol siapa, enggak. Tapi bagaimana saya bisa mempertahankan, memperjuangkan hak saya tanpa mengganggu hak orang lain gitu.